Event. Kalau kamu pernah nonton video tutorial tentang Unity, atau mencoba mempelajari codingan C#, pasti ada saatnya deh kita akan nemuin makhluk bernama event ini. Kalau kita pengen nulis codingan yang berkualitas, kita perlu tahu event itu apa. Dan hari ini gue akan ngajarin tentang manfaat dari penggunaan event, dan cara make event di C#. Sebelum kita masuk ke cara make event, gue pengen ngasih tahu dulu nih, masalah apa sih sebenarnya yang ada di codingan kita sehingga kita tuh sampai perlu event. Gue punya satu project game sederhana yang isinya ada satu zombie musuh yang pengen gue kalahin. Musuh ini punya HP, health point, dan tiap kali gue pencet spacebar, HP si zombie ini tuh berkurang satu sampai akhirnya dia mati. Gue juga pengen ketika HP-nya berkurang, muncul particle effect berbentuk gebukan gitu. Dan ketika si zombie ini mati, muncul particle effect tengkorak, terus warna sprite-nya jadi hitam, dan keluar tulisan "You win". Codingan yang gue bikin sekarang kayak gini nih. Jadi gue punya mono behavior script namanya enemy.cs yang punya komponen sprite renderer di dalamnya. Selain itu, gue juga punya variable health dan max health buat nyimpen HP-nya dia. Terus, karena gue pengen munculin particle effect dan nampilin UI menang, jadi gue punya komponen namanya VFX Manager dan HUD Manager yang objeknya gue drag dari inspektor. Di dalam method start, gue menginisialisasi tampilan HP bar dengan cara panggil hudmanager.updateHealth. Terus, di dalam method update, gue ngecek apakah space itu dipencet. Dan kalau dipencet, gue melakukan 3 hal. Pertama, gue ngurangin health-nya. Terus, gue panggil VFX Manager buat mainin efek gebuk. Dan gue panggil HUD Manager buat nge-update tampilan HP bar-nya. Nah, kalau HP-nya kurang dari sama dengan 0, gue juga melakukan beberapa hal, yaitu bikin color sprite-nya jadi black, munculin efek dead, dan munculin screen menang. Terus, VFX Manager kelasnya itu isinya cukup simpel, yaitu nge-instantiate particle berdasarkan prefab yang udah gue assign di inspektor. Jadi ada metode playFXHit sama playFXDead, guys. Sementara itu, HUD Manager isinya cuma ngupdate slider value dari health bar, dan juga munculin game object win screen kalau kita menang. Kita coba jalanin lagi scriptnya ya. Ini gue pencet space, keluar efek hitnya. Dan HP bar-nya berkurang. Kalau kita pencet space sampai HP-nya habis, ada efek tengkorak dan muncul UI menang. Oke, secara kasat mata, ini sebenarnya tuh nggak ada masalah ya. Gamenya kan jalan-jalan aja. Udah bener sesuai yang kita mau. Tapi apakah codingan yang kita bikin tuh udah oke? Gue kasih lihat struktur codingannya pakai diagram ini nih. Di dalam project yang kita buat, kita punya objek enemy dan juga 2 objek lainnya, yaitu HUD Manager dan VFX Manager. Kalau kita lihat di dalam codingan enemy tadi, kita bisa lihat bahwa enemy itu memiliki referensi ke HUD Manager dan VFX Manager secara langsung. Jadi kita manggil 2 komponen tadi saat HP enemy berkurang. Ini namanya direct reference. Artinya apa sih? Direct reference itu artinya kita langsung manggil komponen tersebut di dalam kelasnya. Efeknya apa direct reference itu? Efeknya adalah kelas enemy ini akan selalu bergantung dengan implementasi dari HUD Manager dan VFX Manager. Sehingga nih ya, kalau misalkan game kita makin gede, dan ternyata implementasi dari kelas VFX Manager ini berubah misalnya, maka kita tuh harus mengubah juga codingan yang ada di dalam enemy class. Bayangin kalau misal kita selalu ngegunain direct reference di semua codingan kita. Kita tuh akan selalu ngeganti banyak hal, bahkan buat melakukan perubahan yang kecil aja. Nah, disinilah gunanya event. Pada konsep event, enemy akan bertindak sebagai publisher, sementara VFX Manager dan HUD Manager adalah subscriber-nya. Ketika sesuatu terjadi, misalnya HP berkurang, enemy akan nge-publish sebuah event. Kemudian, subscriber akan menangkap event tersebut. Hal penting dari event itu adalah si publisher atau enemy itu nggak akan tahu siapa yang nge-subscribe ke dia. Jadi bisa aja ada 2 kayak sekarang. Atau bisa aja nggak ada subscriber sama sekali. Si publisher nggak tahu dan nggak perlu peduli siapa yang ngedengerin event dia dan apa yang dilakukan subscriber ketika eventnya ditangkap. Dengan pakai cara event ini, kita bisa nulis codingan di publisher yang nggak terikat dengan implementasi apapun dari subscribernya. Sekarang,
Gue akan coba nge-share gimana ngubah codingan di project tadi jadi menggunakan konsep event. Kita balik ke enemy script ya. Pertama, kita akan membuat event yang simple dulu. Gue akan ngebuat event yang dipublish saat si musuh ini mati. Ada macam-macam cara ngebikin event. Nah, yang akan gue pakai di sini adalah dengan menggunakan delegate. Bagi yang belum tahu apa itu delegate, bisa nonton video gue tentang delegate yang linknya gue taruh di description ya. Jadi, sebelum kita bikin event, kita bikin dulu delegate-nya. Gue akan pakai delegate dengan return type void dan tanpa parameter, seperti ini. Jadi public, delegate, void, enemy dead delegate. Terus, dari sini kita bisa bikin eventnya. Caranya dengan declare aksesornya. Dalam hal ini gue akan pakai private. Terus kita pakai keyword event. Kemudian delegate yang tadi kita bikin, enemy dead delegate. Dan nama event yang mau kita buat. Gue namain on enemy dead. Biasanya penamaan itu dimulai dengan on, terus dilanjutin dengan apa yang mau dilakuin. Jadi gue di sini namain on enemy dead. Nah, di sini kita akan implement event trigger dan subscribernya. Dimulai dari triggernya dulu ya. Event yang akan kita bikin ini akan nge-trigger pas enemy-nya mati. Atau di script ini dibikin pas health kurang dari sama dengan 0. Di sini. Untuk nge-trigger event, kita bisa panggil kayak function biasa kayak gini nih. On enemy dead. Terus kita panggil kayak function biasa. Atau dengan cara yang lebih gue suka, yaitu dengan panggil invoke seperti ini. Jadi on enemy dead.invoke. Oke, kita coba langsung ya apa yang terjadi. Kita coba klik space 3 kali ya, biar HP-nya 0. 1, 2, 3. Ternyata keluar error guys, null reference exception. Kenapa ya muncul error ini? Error ini muncul karena event yang kita bikin ini belum punya subscriber. Dengan kata lain, value awalnya dia, pas kita bikin dia di sini, itu tuh sama dengan 0 atau kosong. Nah, karena nantinya kita nggak pernah tahu apakah event ini bakal ada subscribernya atau enggak, jadi hal yang baik kita perlu ngecek apakah event ini kosong atau enggak, baru kita broadcast. Jadi kita cek on enemy dead tidak sama dengan null, baru kita panggil invoke-nya. Coba kita lihat hasilnya sekarang ya. Kita coba jalanin lagi, space 3 kali. Sekarang kalau HP-nya habis, errornya nggak muncul lagi ya. Deklarasi ini bisa kita bikin lebih simpel dengan menggunakan null propagation operator, seperti ini. Jadi on enemy dead ini kita kasih operator tanda tanya, lalu kemudian kita panggil invoke-nya. Nah, operator tanda tanya ini tuh akan mengecek apakah isi dari on enemy dead ini tuh null. Dan kalau isinya tidak null, maka function invoke langsung dipanggil, guys. Oke, ini publish-nya ya. Tapi ini belum selesai. Sekarang saatnya kita implementasi subscriber-nya. Kita akan mulai dari kelas HUD Manager dulu. Pertama, kita deklarasikan dulu referensi ke enemy. Serialize field. Private. Enemy. Enemy sama dengan null. Biasakan ya, kalau misalkan kita pakai serialize field private, itu kita kasih default value-nya, biar nggak muncul warning nanti di unit inspector. Dalam hal ini, enemy itu default value-nya 0 atau kosong. Nah, value enemy ini akan kita assign dari inspector. Terus, untuk membuat kelas ini subscribe ke event enemy dead, kita harus mastiin dulu bahwa signature function yang kita panggil di kelas ini, itu udah sama dengan signature dari event-nya. Dalam hal ini, signature function-nya kan return type-nya void, dan dia tidak punya parameter ya, parameter kosong.
Nah, di HUD Manager, function yang kita mau panggil itu adalah show windscreen ini. Signature-nya udah sama nih dengan eventnya. Jadi kita bisa langsung subscribe. Caranya seperti ini. HUD Manager adalah sebuah mono behavior, maka kita akan memanggil subscribe-nya itu di method onEnable. Jadi di dalam method onEnable, enemy dot onEnemyDead pakai operator plus sama dengan. Lalu kemudian metode yang kita mau yaitu show windscreen. Nah, ini ternyata muncul compilation error di onEnemyDead karena tadi saya lupa kita nulisinnya ini private. Jadi harusnya ini eventnya kita set public event ya. Nah, kita kembali lagi ke HUD Manager. Errornya sudah hilang. Nah, operator plus sama dengan inilah yang disebut dengan operator yang kita gunakan untuk nge-subscribe event yang ada di onEnemyDead ini. Jadi ketika event onEnemyDead ini dipublish, maka function show windscreen ini akan di-trigger. Sebagai catatan penting, kita juga harus biasain nulis kode untuk unsubscribe juga saat bikin codingan event. Biar functionnya tuh nggak ngegantung di memori dan munculin error nantinya. Jadi, di onDisable, kita bikin enemy.onEnemyDead minus sama dengan show windscreen. Minus sama dengan itu artinya kita melakukan unsubscribe ke event onEnemyDead. Oke, subscriber sudah jadi. Sekarang kita balik ke enemy class buat menghapus implementasi langsung dari show windscreen yang dulunya kita bikin. Nah, ini kita hapus ya, bagian yang show windscreen ini. Karena kita sekarang udah pakai event. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya. Jangan lupa kita harus assign GameObjectEnemy ke HUD Manager sekarang. Oke, kita jalankan. Save scene, kita jalankan. Kita pencet space, 1, 2, 3. Nah, kelihatan ya, itu CUI windscreen tetap muncul pakai event. Sip, selanjutnya kita lanjutin buat VFX Manager ya. Kita lakuin hal yang sama. Sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan dulu referensi ke enemy. Serialize field, private, enemy sama dengan null. Di VFX Manager ini, yang kita panggil adalah playFXDead, kalau enemy-nya mati ya. Dan signature-nya udah sama ya, sama event-nya. Return type-nya void, dan parameternya kosong. Jadi kita bisa langsung lakuin hal yang sama kayak tadi guys. Jadi di onEnable, enemy.onEnemyDead plus sama dengan playFXDead. Di onDisable, enemy.onEnemyDead playFXDead. Lalu di script enemy kita hilangin juga playFXDead langsungnya. Di sini kita hapus. Terus kita lihat apa yang terjadi. Seperti sebelumnya, kita juga ngedrag objeknya enemy ke VFX Manager. Kita save dan kita play. Kita lihat apakah efek tengkoraknya muncul atau enggak di akhir. Oke, kita pencet space, 1, 2, 3. Nah, efek tengkoraknya tetap muncul ya guys. Jadi dengan satu event, objek lain bisa nge-subscribe ke event tersebut dan manggil function yang sesuai. Next, lanjut kita coba implementasiin satu event lagi, yaitu pas HP enemy-nya itu berkurang. Untuk event yang ini akan sedikit beda nih, soalnya kita akan coba ngirim event yang ada value-nya. Jadi di enemy, gue akan bikin delegate kayak gini. Ini gue satuin dulu, terus public delegate void enemy damage delegate. Integer health, integer max health.
Dan eventnya public event enemy damage delegate on enemy damage. Nah, dengan bentuk event kayak gini, gue bisa ngirim event yang ada dua value integer, yaitu health dan max health. Oke, kemudian kita implement publishing eventnya, seperti sebelumnya ya. Sekarang lokasinya ada di sini. Gue akan panggil on enemy damage. Kita pakai null propagation ya, tanda tanya, dot invoke health dan max health, karena gue pengen kirim dua variabel ini. Oke, lanjut kita implement subscribe-nya di kelas HUD Manager ya. Kayak sebelumnya nih, kita cek dulu function yang kita panggil apakah signature-nya udah sama. Di kasus ini gue perlu panggil update health HUD yang punya dua integer parameter dan return type-nya void. Jadi udah sama dengan event yang gue bikin ya. Langsung aja. Di on enable enemy dot on enemy damage plus sama dengan update health HUD dan di on disable enemy dot on enemy damage minus sama dengan update health HUD. Oke, HUD Manager udah selesai, kita lanjut ke tempat VFX Manager. Kalau di VFX Manager nih, function yang mau kita panggil itu kan playFX sheet ini. Yang signature-nya itu beda sama event yang mau kita subscribe tadi. PlayFX sheet ini kan nggak punya parameter. Nah, untuk kasus kayak gini, kita harus bikin metode yang signature-nya sama kayak event tadi. Jadi, sebelum kita subscribe ke playFX sheet, jadi kita bikin metode baru, private void on enemy damage. Int current health, int max health, yang di dalamnya baru kita manggil playFX sheet. Nah, baru nih kita panggil metode ini di subscribe eventnya. Jadi di on enable enemy dot on enemy damage. Kita panggil metode on enemy damage. Lalu kemudian enemy dot on enemy damage minus sama dengan on enemy damage. Oke, VFX Manager sudah selesai. Terakhir kita hapus pemanggilan metode-metode ini di kelas enemy. Jadi yang bagian sini kita hapus ya guys. Hapus. Dan juga karena udah nggak ada lagi referensi ke HUD Manager dan VFX Manager, jadi kita bisa hapus deh assignment variabelnya di atas. Jadi bagian ini kita hapus juga. Hapus. Dan juga di method start bisa kita hapus. Sip, kita bisa lihat sekarang hasilnya kayak gimana ya. Oke, kita pencet satu kali, efek gebuk keluar, health bar UI juga ke-update ya guys. Kalau kita pencet sampai habis, pencet, efek tengkorak dan UI windscreen juga keluar, seperti awal kita bikin. Bisa dilihat ya, hasil yang kita bikin itu sama persis dengan awalnya, sesuai dengan desain awal yang kita buat. Tapi yang jadi keuntungannya, enemy class ini udah nggak ada lagi tuh referensi ke kelas-kelas lain. Dia hanya cukup mengupdate dirinya sendiri, kemudian nge-broadcast event aja. Sehingga ngebuat implementasi enemy ini tuh menjadi lebih modular. Nah, kalau di masa depan nih ya, kita mau ganti implementasi health bar-nya di HUD Manager jadi bentuk lain. Misalnya health bar-nya jadi sirkular, atau health bar-nya nempel ke player, dan lain sebagainya. Si kelas enemy ini tuh nggak perlu harus keganti juga. Itulah gunanya mengimplementasi publisher subscriber event di CSAT, guys. Oke guys, jadi kita udah selesai nyari tahu apa itu event, manfaatnya, dan juga gunanya. Seperti yang kita udah cobain, event itu berguna banget buat misahin implementasi codingan biar tetap bisa bekerja sama tapi tidak terkait secara langsung. Jangan lupa subscribe ke channelnya ya, like kalau suka dan dislike kalau nggak suka.
Kalau ada pertanyaan atau masukan, langsung aja tulis komennya di bawah ya. Jumpa lagi guys. Thank you.